Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang latihan soal di UKBM 2. Ya, kalian sudah mengerjakan UKBM 2-nya? Nah, agar kalian lebih jelas, mari kita bahas tentang UKBM 2. Nah, sebelumnya mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran, kesehatan dalam menjalankan segala aktivitasnya ya. Oke. Ini bahasannya tentang kerajinan pasar lokal rasa global ya. Yang pertama, hukum ekonomi dasar menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dengan permintaan pembeli atau demand. Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan A. Jumlah barang yang diproduksi, B. Harga jual produk, C. Jumlah barang yang dijual, D. Harga pokok produksi, E. BEP. Ya, di sini yang harus kalian ketahui bahwa di sini ada kata kuncinya, yaitu yang menanyakan tentang hubungan antara ketersediaan barang di pasar dengan permintaan. Kalau supply dan demand itu akan menghasilkan titik temu yang bernama harga jual produk ya. Jadi kalau misalkan produsen mau menjual harganya 5.000, sedangkan kalian hanya maunya 4.500. Nah, berarti nanti akan dibuat titik temu kalau misalkan si perusahaan itu akan menurunkan menjadi harga 475. Nah, bagaimana apakah konsumen akan mau membeli dengan harga tersebut? Nah, itu ya. Oke, nomor 2. Faktor eksternal ialah hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi usaha. Kecuali, nah di sini di UKBM 1 kita sudah membahas tentang ada pertanyaan yang menanyakan tentang faktor eksternal. Nah, sekarang dibalik. Jadi di sini yang ditanyakan adalah faktor internal. Jadi mana sih yang termasuk ke dalam faktor internal itu? A. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. B. Kesulitan yang dihadapi sehari-hari. C. Kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain. D. Pengetahuan yang dimiliki. E. Pemikiran besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, karena di sini karena kecuali berarti dimintanya faktor internal. Internal itu berasal dari dalam diri kalian sendiri, dari pemikiran kalian sendiri. Jadi, jawabannya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh individu tersebut ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Cara untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk kerajinan sebagai alat penyusun strategi memaksimalkan kekuatan dan peluang, tetapi secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. Menentukan strategi pengembangan usaha produk kerajinan dalam jangka panjang sehingga arah tujuan dapat dicapai dengan jelas dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara cepat. Merupakan fungsi dari analisis A. Ancaman, B. Peluang, C. Kekuatan, D. Kelemahan, E. SWOT. Ya, kalau kalian baca materinya, semua itu mencakup tentang kekuatan, peluang, ancaman, kelemahan, berarti jawabannya adalah analisis SWOT atau SWOT ya. Nomor 4. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan, baik persaingan langsung yaitu dari produk kerajinan yang sejenis maupun persaingan produk perusahaan kerajinan lain pada pasar yang sama. Analisis persaingan ini sangat penting untuk A. Mengetahui pesaing, B. Pengembangan dan keberlanjutan usaha produk, C. Memproduksi produk,
D. Memasarkan produk. E. Perencanaan produk. Coba di sini ada kata kuncinya nih. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan, baik secara langsung ataupun tidak, gitu kan, dengan yang sejenis atau tidak. Nah, ini akan ada hubungannya dengan apa, gitu kan? Ya, sudah dapat jawabannya? Coba disamakan ya. Nah, ini dia jawabannya. B. Pengembangan dan keberlanjutan usaha produk. Ya, jadi bagaimana untuk mengembangkan produknya lebih lanjut gitu kan. Nah, sebagai contoh mochi. Ya, makanan tradisional atau makanan khas Sukabumi. Ya, kalian tahu sendiri, mochi itu awalnya dari Gang Kaswari, tapi kesini-kesininya semakin merambah, di Gang Kaswari saja banyak. Nah, yang perlu diketahui, nah persaingannya itu produknya sudah sama. Nah, tinggal bagaimana pengembangan dan keberlanjutan usaha itu. Biar usahanya terus berlanjut, maka perlu pengembangan produk itu dengan memperbanyak varian rasa. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan evaluasi adalah sebagai berikut. Kecuali A. Keuntungan. B. Hutang usaha. C. Penguasaan teknis. D. Pemasaran. E. Bahan baku. Ya, di sini dasar pertimbangan evaluasi yang tidak menjadi dasar pertimbangan evaluasi kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah hutang usaha. Karena hutang usaha tidak menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi usaha ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Segmentasi pasar sasaran dapat dibedakan secara A. Geografis, B. Demografis, C. Psikografis, D. Geografis dan demografis, E. Geografis, demografis, dan psikografis. Ya, segmentasi pasar sasaran. Jadi, segmentasi itu pembagian pasar yang ditujunya. Jadi, kalian mau menuju pasar siapa sih? Misalkan kalian membuat masker. Kalian mau memasarkan ke siapa maskernya? Apakah segmentasi pasar bawah, menengah, atau atas? Nah, itu bisa disesuaikan dilihat dari segi ini. Nah, sebagai contoh, Kota Sukabumi. Kota Sukabumi rata-rata penduduknya berada di segmentasi pasar mana nih? Nah, itu bisa menjadi gambaran kalian untuk memasarkan produknya, ya. Sudah bisa dimengerti? Ya, jawabannya adalah E. Geografisnya, misalkan karena di sini kan cenderung dataran rendah sehingga dataran menengah, ya. Jadi masyarakatnya bisa mempergunakan masker yang bahannya dingin, misalkan katun. Nah, itu bisa. Terus demografisnya bagaimana dan psikografisnya ya. Oke, kita lanjut nomor 7. SDM atau sumber daya manusia saat ini biasa disebut dengan istilah A. Manpower atau tenaga manusia, B. Mind power atau daya pikir, C. Mind map, D. Manager, E. Jawaban A dan B benar. Coba, sumber daya manusia itu disebut juga apa ya? Nih dia jawabannya. Ya, manpower dan mind power itu adalah sumber daya manusia, ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, melainkan membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah dengan menggunakan cara pengangkutan yang murah dan aman. Di samping itu, bahan mentah tersebut akan diproses sedemikian rupa sehingga dapat dicapai hasil secara efisien merupakan penjelasan dari A. Man, B. Money, C. Material, D. Method, E. Market. Di sini ada kata kuncinya yaitu bahan mentah atau bahan baku. Nah, ini adalah
Ya, material. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Posisi suatu usaha terhadap pesaingnya harus diketahui oleh wirausahawan agar dapat memenangkan persaingan. Persaingan yang terjadi dapat mempengaruhi rancangan produk yang akan dibuat serta keputusan penetapan harga jual produk. Pada pelaksanaan wirausaha diawali dengan penataan sumber daya manusia yang akan menjadi penggerak kegiatan wirausaha. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melakukan A. Penelitian, B. Riset pasar, C. Analisa pesaing, D. Analisis sumber daya usaha, E. Perencanaan usaha. Ya, kita cari lagi kata kuncinya di sini. Ya, bagaimana caranya seorang wirausaha itu bisa memenangkan persaingan? Jadi, misalkan kalian menjual minuman, ya, minuman di pasaran harganya berapa? Nah, kalian nanti akan menjual berapa? Nah, sebagai gambarannya, nah itu dinamakan ya riset pasar ya. Oke, nomor terakhir. Dunia telah melewati 4 gelombang peradaban ekonomi. Saat ini Indonesia sedang berada pada gelombang ekonomi A. Pertanian, B. Peternakan, C. Industri, D. Informasi, E. Kreatif. Ya, pertanian kita sudah. Pertanian dan peternakan itu satu bagian, yaitu di gelombang yang kedua. Terus industri itu gelombang yang ketiga dan informasi itu gelombang yang keempat. Nah, di gelombang kelima ini yaitu kreatif ya. Oke, bisa dimengerti? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas silahkan kalian tulis nama, kelas, dan jawabannya di kolom komentarnya. Jangan lupa di like and subscribe ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.